bisa saya sampaikan bahwa proses inkulturasi adalah integrasi pengalaman Kristen gereja lokal ke dalam budaya masyarakatnya. Sedemikian rupa sehingga pengalaman ini tidak hanya menyatakan dirinya sendiri dalam unsur-unsur budaya ini, tetapi juga menjadi sebuah kekuatan yang menghidupkan, mengarahkan, dan membaharui budaya ini dengan menciptakan suatu kesatuan dan komunio baru, tidak hanya dalam budaya, tetapi juga sebagai suatu pengayaan gereja universal. Nah, ini rumusan dari proses inkulturasi yang tadi kita lihat memiliki 3 tahap itu. Jadi proses inkulturasi merupakan integrasi pengalaman Kristen gereja lokal, pengalaman relasi antara Injil dan hidup seseorang, relasi antara warta Injil dengan budaya setempat itu yang dibawa oleh gereja itu ke dalam satu budaya masyarakatnya. Sedemikian rupa sehingga pengalaman iman itu, pengalaman Kristen itu tidak hanya menyatakan dirinya, jadi tidak hanya memaksakan kehendaknya sendiri dalam unsur-unsur budaya ini, tetapi juga menjadi sebuah kekuatan yang menghidupkan, yang mengarahkan dan membaharui budaya itu dalam itu tadi interaksi ad extra dan ad intra itu tadi, proses dialogal itu antara warta Injil dan budaya dengan menciptakan suatu kesatuan dan komunio baru, komunitas baru, paguyuban baru, gereja baru yang lain. Nah, gereja ini yang terbentuk ini bukan merupakan satu sempalan, bukan merupakan suatu entitas yang terpisah dari kesatuan bersama itu yang disebut gereja universal. Maka seperti tadi saya katakan, komunio yang baru, persaudaraan yang baru yang terbentuk oleh warta Injil itu selalu bersifat terbuka, menjadi suatu jejaring yang kemudian membentuk satu gereja lokal. Maka setiap kali terjadi satu komunitas baru ini senantiasa terhubung dengan gereja universal itu. Nah, keterhubungan inilah yang akan menjamin keselarasan dan kemurnian iman itu. Dan sebaliknya, keterkaitan ini, keterhubungan ini juga menjamin pengayaan di dalam gereja, menjadi jaminan memperkuat ikatan itu, menghidupkan warta Injil itu, sekaligus menghidupkan juga kebudayaan-kebudayaan setempat yang dihidupi di dalam gereja lokal. Nah, sekarang kita lihat bagian berikut, yaitu wilayah-wilayah inkulturasi atau bidang-bidang wilayah-wilayah mana saja yang bisa masuk di dalam liturgi ini, dalam inkulturasi maksud saya, yaitu wilayah ad extra maupun
wilayah ad intra. Kita lihat wilayah ad extra, yaitu seluruh bidang kebudayaan. Dan ini dicatat mohon maaf tadi sempat blank lagi. Kita lanjutkan. Maka wilayah inkulturasi itu bisa mencakup seluruh bidang kebudayaan sebagaimana dicatat di dalam konstitusi dogmatis, maksudnya konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes, artikel 53 sampai dengan 56 menyangkut pengembangan kebudayaan. Ini bab 2 dalam konstitusi pastoral, pengembangan kebudayaan, menyangkut juga situasi kebudayaan pada zaman sekarang, pola-pola hidup baru, manusia pencipta kebudayaan, kesukaran-kesukaran dan tugas-tugas. Kita lihat seluruh bidang itu mana saja yang dimaksudkan. Meliputi bahasa, dari bahasa. Misalnya, iman Kristiani, warta Injil yang dibalut dalam budaya tertentu, yang masuk ke dalam budaya tertentu, itu dibahasakan dengan bahasa tertentu juga. Supaya apa? Supaya mudah diterima atau mudah dipahami. Memang Injil ditulis dalam, atau kitab suci kita ditulis dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Dan kita, sebagian besar umat bahkan terlebih yang ada di Indonesia ini tidak kenal dengan bahasa-bahasa kuno itu. Baik Ibrani, Aram yang lebih tua maupun bahasa Yunani gitu. Nah, dari bahasa di mana kitab suci itu ditulis sejak awal itu, ketika masuk ke budaya tertentu, ke bangsa tertentu, itu ada penerjemahan-penerjemahan gitu. Maka bisa terjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan gilirannya ke kita adalah bahasa Indonesia, bahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Flores, bahasa Jawa, gitu ya, bahasa Dayak, gitu. Nah ini dalam soal bahasa misalnya. Dalam sistem pengetahuan juga demikian, organisasi sosial juga demikian, seperti tadi sudah kita singgung pengorganisasian ini, ya kan? Pengelompokan jemaat juga demikian. Kita mengenal lingkungan, mengenal paroki, demikian. Sistem peralatan hidup dan teknologi, ya. Ada penyesuaian di sini dari zaman ke zaman tanpa menghilangkan pesan Injil ini, tanpa menghilangkan warta kerajaan Allah itu. Pada zaman digital ini misalnya kita bisa menggunakan komputer, laptop, LCD, gadget, gitu kan. Kemudian itu bisa dipakai. Nah, ini sistem peralatan hidup dan teknologi. Dalam sistem mata pencarian hidup, dalam sistem religi, ya, kebudayaan luhur bangsa kita, tradisi-tradisi yang kita warisi dari nenek moyang kita, diberi makna baru dengan hadirnya Injil Kerajaan Allah ini, yang kemudian mempengaruhi cara
hidup kita, cara memuji kita, cara menyembah kita. Kita ambil misalnya untuk menghormati, untuk memuji, ada gestur-gestur liturgi, doa dengan bentuk seperti ini, ya, dengan berdiri, dengan berlutut, dengan tengkurap, dengan duduk. Ini semua memiliki makna-makna tertentu, makna-makna yang mendalam untuk mengungkapkan iman itu. Ya. Nah, di sini masuk di dalam sistem religi. Dalam hal kesenian juga demikian, ya. Seni musik, ya. Dalam seni berpakaian, ya demikian. Dengan pakaian adat, musik, dengan gamelan, dengan musik daerah. Untuk apa? Untuk memuji, untuk mengungkapkan iman kita, untuk mewartakan Injil. Dengan rebana, ya kan? Dengan band, dengan kalau di Eropa kemudian dengan piano, dengan keyboard. Kalau kemudian di di Papua itu dengan tifa, ya kan? Nanti kalau di Flores atau di NTT atau di Kupang atau di Atambua itu dengan apa itu namanya seperti rebab itu, ya kan? Kemudian di Jawa dengan gamelan dan sebagainya. Ini jadi wilayah inkulturasi itu mencakup hampir seluruh bidang kebudayaan, seluruh bidang kehidupan. Sekurang-kurangnya ada 7 wilayah besar itu yang bisa kita lihat. Wilayah intra, kemudian wilayah dalam gereja sendiri menyangkut apa? Liturgi, spiritualitas, teologi, disiplin hidup. Liturgi kita sudah melihatnya bersama-sama, bahkan kita mengalaminya secara langsung. Ada misa dengan intensi khusus dalam rangka apa, ada meskipun mungkin salah kaprah gitu kan, tapi kita mengenal dengan misa Imlek, misa Suro gitu kan, atau misa dengan iringan gamelan, misa dengan pakaian adat tertentu ini, atau bisa kita kenal itu misa inkulturasi. Dalam hal spiritualitas juga demikian, bagaimana menghayati kekristenan ini secara baru sesuai dengan adat kebiasaan budaya kita dalam hal spiritualitas. Misalnya juga iman Kristen ketika dulu dibawa oleh misionaris-misionaris dari Barat Eropa ke Indonesia, kemudian menyesuaikan juga dengan spiritualitas yang sudah ada terlebih dahulu sebelum Injil itu dikenal oleh masyarakat atau oleh umat lokal, oleh umat setempat. Bagaimana cara berdoa itu untuk mengembangkan spiritualitas. Injil ketika masuk di Yahudi, kemudian ada spiritualitas padang gurun, ada para rahib yang bertapa, pertapa eremit yang masuk ke gua-gua padang gurun, ke gua-gua yang gersang, yang panas. Bagaimana mereka menghayati nilai-nilai Injil itu, membangun relasi keintiman dengan Allah, menghayati, menanggapi tawaran keselamatan Allah itu dengan hidup bertapa, dengan askesi yang begitu kuat. Ketika kemudian masuk dalam Eropa, dalam budaya Eropa, mengenal meditasi. Ketika masuk ke tradisi Timur, kita kenal juga meditasi, bertapa. Ketika masuk ke Indonesia juga demikian.
sudah ada sebelum nilai Injil, sebelum Injil itu diwartakan. Para nenek moyang kita, simbah-simbah kita, mereka sudah terbiasa dengan mengolah spiritualitas secara mandiri, dengan bertapa, bersemadi. Nah, Injil masuk, kemudian apa? Berjumpa dengan budaya seperti itu, tradisi seperti itu, secara ad intra gereja dipercaya. Ternyata dalam budaya yang dituju oleh Injil sudah ada itu, dan ini semakin diteguhkan. Dalam hal teologi juga demikian. Pengalaman iman akan Yesus, gitu. Mungkin kita masih asing dengan kata-kata yang dipakai oleh Petrus misalnya, ketika Yesus bertanya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Lalu para murid mengatakan, oh, engkau adalah salah satu dari para nabi. Yesus bertanya lagi, tetapi menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau lah Mesias dari Allah. Nah, kita yang ada di Indonesia ini tidak tahu apa itu Mesias, tidak kenal apa itu Mesias. Tetapi mungkin bagi kita masyarakat yang ada di sini, kita kenal dengan istilah Ratu Adil misalnya, satu tokoh yang akan membawa keselamatan, yang akan hadir kelak membawa kedamaian yang sejati, kesejahteraan yang penuh, yang utuh, keselamatan yang sejati, yang utuh, yang penuh. Gitu. Nah, lalu di situ terjadi suatu perjumpaan dengan pemahaman mengenai Ratu Adil itu. Terjadi suatu proses interaksi, atau bisa juga dengan istilah guru. Yesus disebut sebagai guru. Bagaimana istilah guru itu tidak sekedar mengajar seperti saya ini, gitu kan, atau mengajar di guru-guru di sekolah pada zaman modern ini, gitu. Tapi guru yang dipahami oleh masyarakat kuno, masyarakat zaman dulu, yaitu guru kehidupan, gitu. Sungguh yang membawa ajaran-ajaran kehidupan, guru-guru kebijaksanaan seperti itu, yang hidup tinggal bersama, berbeda dengan guru-guru zaman modern ini, kan? Kita berjumpa guru modern ini, berjumpa dengan para muridnya mungkin hanya di dalam kelas, hanya selama 6 atau 8 jam atau 10 jam. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Nah, ini cukup berbeda misalnya. Nah, orang istilah guru sudah dipahami oleh masyarakat kita dalam tradisi budaya yang luhur, yang mendalam, dengan pemanaan mengenai guru itu yang kurang lebih akan sama dengan yang disampaikan di dalam tradisi Yahudi misalnya, dengan menyebut Yesus sebagai guru. Nah, lalu di sini akan lebih mudah dipahami. Dan masih banyak lagi perkara-perkara, topik-topik, hal-hal teologi yang menjadi ranah wilayah inkulturasi ini. Bisa terus penyesuaian. Disiplin hidup juga demikian. Ini kan, tradisi puasa misalnya, ini sudah ada sejak zaman Yesus. Maka ketika kita membaca kitab suci, kita kenal ketika Yesus, kita tahu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sesudah dibaptis di Sungai Yordan, lalu masuk ke padang gurun untuk puasa, ya. Dan kita pun sudah mengenal atau bahkan memiliki tradisi puasa itu di dalam tradisi kebudayaan kita.